Allah itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang menunjukkan bahwa semua yang ada dalam kitab itu adalah berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sakit pun ada kasih sayang Allah. Sampai dalam gempa yang terjadi ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita itu merasa sudah baik, merasa tidak pantas mendapatkan musibah tersebut. Kurang apa jemaah musibah itu jemaah? Musibah di harta, musibah di keluarga, musibah di fisiknya, musibah di kedudukan beliau di hadapan masyarakat. Istrinya berulang kali minta, "Bang, ayolah kau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla." Ini kita lihat rumah tangga yang bahagia ya. Nabi Ayub tanya sama istrinya, "Berapa lama kita hidup senang?" 70 tahun kata dia. Dan kita susah berapa tahun? 18 tahun. Baru 18 tahun. Kalau susahnya sama dengan senangnya, baru aku akan berdoa minta sama Allah. Bayangin jemaah. Orang ketika memandang kepada nikmat yang Allah berikan dan tidak memandang kepada musibah, ini orang akan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ana berbahagia sekali bisa sampai ke kediaman Bapak Menteri, Masya Allah. Yang Ana juga nggak pernah mimpi bisa sampai sini ya. Tapi itu takdir Allah ya. Makanya takdir Allah itu indah. Pernah dulu ada yang menyatakan takdir itu kejam. Tahun berapa itu? Nah, iya. Ada lirik lagu yang dinyanyikan oleh seseorang, kemudian lirik itu harus ditarik. MUI turun tangan. Karena itu sebagai bentuk prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang menunjukkan bahwa semua yang ada dalam kitab itu adalah berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sakit pun ada kasih sayang Allah. Sampai dalam gempa yang terjadi ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita itu merasa sudah baik, merasa tidak pantas mendapatkan musibah tersebut. Siapa yang masih ingat dengan doanya Nabi Ayub? Nah, Ana yakin bapak-bapak nggak hafal, tapi mak-mak insya Allah hafal ya. Karena mereka lebih sering terzolimi. Oh nggak kebalik? Oh Masya Allah. Ada yang mungkin kebalik di rumahnya gitu. Apa doanya Nabi Ayub? Bapak-bapak dulu yang tanya. Ada hadiahnya nih insya Allah. Masya Allah, nyontek gitu loh bang. Nyontek abang tuh. Allahu Akbar. Nah, Nabi Ayub itu pernah hidup senang. Berapa tahun? 70 tahun. Terus Allah ambil semua yang beliau miliki. Semua harta itu habis. Nol. Istrinya yang bantu kerja. Istrinya Nabi Ayub itu kerja di tempat roti. Dari situ beliau makan. Beliau punya anak-anak yang Masya Allah ya. Anak-anak itu anak-anak yang soleh-soleh. Semua yang Allah cabut nyawanya, meninggal dunia. Allah kasih penyakit lagi di dirinya, yang menyebabkan orang itu nggak suka sama beliau. Kurang apa jemaah musibah itu jemaah? Musibah di harta, musibah di keluarga, musibah di fisiknya, musibah di kedudukan beliau di hadapan masyarakat. Istrinya berulang kali minta, "Bang, ayolah kau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla." Ini kita lihat rumah tangga yang bahagia ya. Nabi Ayub tanya sama istrinya, "Berapa lama kita hidup senang?" 70 tahun kata dia. Dan kita susah berapa tahun? 18 tahun. Baru 18 tahun. Kalau susahnya sama dengan senangnya, baru aku akan berdoa minta sama Allah.
Bayangin jemaah. Orang ketika memandang kepada nikmat yang Allah berikan dan tidak memandang kepada musibah, nih orang akan bahagia. Tapi kebanyakan kita statusnya selalu bencana. Kalau seneng dia nggak kabarkan kepada orang lain. Dapat fulus tuh nggak ada cerita. Lagi susah, se-Indonesia tahu. Se-Indonesia tahu dia lagi susah. Bikin status dia itu kalau lagi dapat fulus nggak ada cerita dapat rezeki, alhamdulillah nggak ada. Takut pada ngutang, pada takut minta dia. Kebanyakan kita seperti itu. Nih Nabi Ayub memandang kepada nikmat. Dia mengatakan berapa tahun kita senang? 70 tahun kata dia. Ya, aku akan berdoa kalau sudah 70 tahun aku susah. Tapi kenapa kemudian Nabi Ayub berdoa? Siapa yang tahu? Kenapa sebelum 70 tahun Nabi Ayub sudah berdoa? Karena ada omongan Nabi Ayub dikasih cobaan seperti itu karena dosa. Ini sudah bermasalah dengan kenabian beliau. Padahal orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Jadi kita kalau kepingin tahu seperti apa diri kita. Nah, kayaknya mic-nya aman. Nah, waktu Pak Menteri pegang aman tadi gitu. Kok pegang aneh jadi masalah gitu. Oh tadi isinya. Karena ada tuduhan Nabi Ayub dikasih cobaan ini karena perbuatan dosa. Padahal orang yang paling berat cobaannya itu orang yang paling kuat imannya. Jadi kita tuh kalau imannya nggak kuat ya kasih cobaan, sakit kepala, sakit apa. Tapi ketika imannya semakin kuat, Allah kuatkan cobaan. Akhirnya Nabi Ayub berdoa. Doanya Nabi Ayub setelah 18 tahun, beliau mengatakan, ya Allah ceritakan, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadur dur. Nabi Ayub ketika memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku ini tersentuh dengan satu mara bahaya, satu petaka, satu bala. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Ini yang selalu harus ada pada diri kita kalau ingin bahagia. Wa anta arhamur rahimin. Jadi kita kalau kena musibah itu panggil nama Allah. Ya arhamar rahimin. Kita tetap yakin engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita, daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita. Jadi jangan pernah ketika terkena musibah kita langsung berburuk sangka sama Allah, merasa nggak pantas aku dapat musibah ini. Engkau siapa gitu.